dalam minggu ini aku bersaksi terus ya, luar biasa nih. Saya perkenalkan dulu, nama saya Yong Ho, orang Tanjung Pinang. Saat ini saya di Full Gospel jabat sebagai PC Mintang Mandarin Charter ya. Usaha saya adalah kedai kopi sama properti. Sebelum saya lanjutkan bersaksi saya, kebaikan Tuhan, saya izinkan saya dulu bernyanyi sebuah lagu pujian, lagu Mandarin ya. Habis itu baru saya mulai bersaksi tentang lagu ini, tentang kebaikan Tuhan. Saya nyanyi dengan lagu ini tanpa musik ya. Oke. 我进入最森林的听中，用那些白羊儿的血，我用最真诚的一颗心来敬拜我的天主。我心敬拜你，心敬拜你，我心敬拜你，心敬拜你，因你是我的生命，生命者。天主，我进入最深灵的听中，用那些白羊儿的血，我用最真诚的一颗心来敬拜我的天主。我心敬拜你，心敬拜你，我心敬拜你，心敬拜你，因你是我的生灵，生灵天主，因你是我的生灵，生灵。天主. Puji Tuhan. Oke, ini lagu ini adalah lagu pertama kali saya dijamat sama Tuhan Yesus ya. Itu ingat saya tuh lagu ini di waktu tahun 2008 saat saya masih di Jakarta ya. Saya digoncang dengan keadaan masalah rumah tangga ya. Saya pisah sama istri dan saya punya anak 2. Makanya di setiap kesaksian saya tidak pernah sebut keluarga saya karena saya sama sini masih sendirian ya, belum resmikan dapat pasangan ya. Mungkin ada rencana Tuhan dalam hidup saya, belum waktunya. Maka saya masih lagi tunggu resmi jadi Tuhan ya. Pada singkat cerita, pada 2008 di bulan 8, saya dikunjungi oleh 3 orang teman orang Kristen ya. Jujur aja waktu itu saya belum beragama Kristen, saya masih agama Buddha, dan saya jarang sekali berteman sama orang Kristen. Tapi memang ada, tapi jarang sekali ya, karena aku lebih suka dekat sama orang yang beragama Buddha. Pada waktu itu mereka dekat saya, cari saya, minta tolong sama saya untuk melubahkan sebuah lagu pujian Ku Masuk Ruangan Kudus ke bahasa Mandarin ya. Saat itu juga aku langsung tolak karena aku ya jujur aja awalnya saya nggak mau menorong gitu ya, walaupun saya mengerti bahasa Mandarin, tapi itu bagi saya juga ada sedikit kesulitan ya. Karena apa? Karena gak gampang ya mau ubah lagu gitu, apalagi aku nggak pernah lakukan itu ya. Jadi saya tolak langsung, dan teman saya tuh nggak patah semangatnya ya, dan mereka bilang, oke, izinkan kami berdoa untuk kamu. Bila nanti setelah doa kamu memang masih nggak bisa bantu ubahkan lagu tersebut, kami tidak paksa kamu. Dan lucunya tuh saya waktu itu langsung terima aja doa mereka.
Seharusnya kan saya tolak ya, saya udah nggak mau melakukannya ya. Nah, tapi aku terima doanya. Puji Tuhan, setelah didoa, saya tidak tahu hikmat dari mana. Awalnya saya ngerti dulu kan bukan orang Kristen, maka saya tidak pernah tahu itu. Waktu itu, hari itu juga saya dijamah sama Tuhan Yesus ya. Lagu ini saya rubah hanya butuh setengah jam saja. Jadi setelah setengah jam lagu itu selesai dirubah dan mereka kasih tahu saya mereka nyanyi di gereja ya. Oke, setelah itu saya terus di mereka kan ajak saya ke gereja. Saya tak mau. Awalnya saya nggak mau. Mereka bilang, ayolah ke gereja aja, anggap aja kamu ke tempat karaoke katanya nyanyi lagu dengan lagu, orang nyanyi show apa gitu kan dengan nyanyi gitu. Jadi saya pikir, kok bisa begitu? Akhirnya saya pergi ya, saya kunjungin gereja. Tapi waktu itu saya lihat nyanyi, hati saya tuh bisa senang gitu ya. Nyanyi aja hatinya bisa senang. Kadang saya kan tuh lagi stres gitu ya, tapi bisa senang. Dan aku melihat orang-orang gereja sana tuh waktu lagi memuji Tuhan, mereka bisa meloncat-loncat, happy amat, kayaknya nggak ada pernah ada kesulitan, kesusahan gitu ya. Jadi awalnya saya nggak ngerti, minggu selanjutnya diajak terus, saya datang, setelah beberapa kali, saya bisa datang sendiri tanpa diajak lagi. Nah, tapi waktu itu saya masih belum terima Yesus, saya cuma mau lihat, mau dengar firman Tuhan, mau memuji Tuhan. Karena setiap kali aku masuk gereja, aku mau dapat sesuatu sukacita yang luar biasa, yang tidak pernah saya dapat saat saya berteman sama orang Buddha gitu ya. Mereka saat saya curhat, mereka hanya bawa saya ke tempat karaoke saja. Di situlah aku membuang stres saya, minum-minum, dan akhirnya besok pagi stres lagi gitu. Jadi singkat cerita, setelah memasukin 2009 pertengahan, saya mulai udah hatinya tergerak ya untuk menerima Tuhan Yesus. Tapi waktu itu aku masih bimbang. Nah, setelah aku ikut berdoa gitu ya, doa sendiri di rumah gitu. Akhirnya aku pada 2009 di bulan 12 tanggal 31 tuh saya ambil keputusan sendiri, saya menerima Tuhan Yesus. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, mulai hari ini aku menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Karena saya percaya kamu akan membuka jalan buat saya. Segala masalah bisa Engkau selesaikan. Akhirnya saya cerita dari itulah, dari tanggal 1 itu, bulan 1, aku mulai membaca Alkitab. Setelah baca-baca aku bingung, Alkitab itu udah baca terus tiap hari, kok kenapa aku hanya sampai di Salomo aja gitu. Salomo aja aku bacanya. Nggak bisa cepat gitu ya. Akhirnya pas Ibu Rohani saya langsung naik saya, kamu mau dibaptis nggak? Saya langsung jawab, saya mau. Nah, terus dia naik saya, kamu mau nama baptisnya apa? Mau saya bikinin atau mau pakai nama asli kamu atau kamu mau pilih sendiri gitu. Saya langsung jawab gitu, saya mau kayak Salomo. Tapi bukan karena kayak Salomo manggil istri ya. Saya mau kayak Salomo karena dia hanya minta sama Tuhan Yesus hikmat sama pengertian aja. Sehingga Tuhan bisa memberkati dia segala sesuatunya. Apa yang tidak dia pikirkan semua diseriahkan. Jadi maksud saya berpilih Salomo, artinya itu aku kepingin punya hikmat. Jadi ketika setelah aku menerima Yesus, jujur aja, sampai saat ini aku selalu diberkati. Hidup saya semua di jalan hidup saya itu diluruskan. Sampai saat itu 2011 aku balik ke Tanjung Pinang ya, dan aku cari tempat gereja yang cocok sama Tuhan jamak gitu ya. Ternyata aku bisa ikut di gereja di GBI, di My Home ya. Dan puji Tuhan saya bisa ikut melayani juga, diajak melayani. Dan dari sana aku mulai semakin hari aku semakin semangat. Jadi setelah itu aku di waktu 2011 di bulan 9 kalau nggak salah ya, aku udah diajak gabung di Fupospe. Jadi Fupospe lah, aku semakin hari semakin dipulihkan ya, dikuatkan. Jadi awalnya aku
susah bicara gitu mau memuji Tuhan ya, aku nggak berani loh, merasa malu. Kenapa? Karena aku kan merasa saya dulu masih agama Buddha, sekarang agama Kristen itu mau memuji, kayak jadi gospel lah. Aku semakin berani ya. Apalagi aku sering mendengar kesaksian jadi teman-teman gospel. Awalnya di sini, setelah di pandemi ini ya, aku tambah yakin, tambah sukacita. Kenapa? Di setiap acara Jumatin ya, aku bisa mendengar semua teman-teman bersaksi yang luar biasa loh, yang tidak pernah aku dengar gitu ya. Apalagi ada sebagian yang bersaksi kehidupannya tuh hampir sama saya sama gitu loh. Tapi mereka gimana ketemu Yesus bisa dipulihkan. Jadi aku sangat bersyukur. Kenapa aku bilang ikut Tuhan itu jarangnya tuh udah ditentukan di semuanya udah dibuka ya. Karena contoh aja, aku aja dulu seorang salesman ya. Jadi salesman Tuhan buka jalan buat saya bisa bekerja di properti ya. Jujur aja properti saya nggak pernah kerja, saya mengerti. Tapi jadi sana Tuhan tuntun saya. Setelah saya belajar 2 tahun, saya udah memahami cara-cara kerja properti, aku kerja sendiri. Dan singkat cerita, hanya setahun lebih aja Tuhan, aku kerja di properti, Tuhan izinkan saya membuka kedai kopi ya. Awalnya saya juga agak bingung, kenapa? Karena saya tidak pernah tahu tentang kedai kopi. Minum kopi aja saya nggak suka, jujur aja, sebelum buka kedai kopi. Makanya setelah aku buat kedai kopi, nggak sampai setahun. Walau lewat setengah tahun lebih lah, hampir nggak sampai setahun lah. Dia ada pandemi ini ya. Jadi dalam pandemi ini, properti saya tuh, dia punya omsetnya turun. Dalam setahun ini ya, sama properti waktu bulan terakhir saya jual rumah itu di bulan 10 ya, sampai saat ini saya cuma bisa jual 1 properti aja. Dan saya bersyukur, seandainya Tuhan tidak izinkan saya membuka kedai kopi, saat ini aku sangat kesulitan untuk ekonominya ya. Siapa lagi yang bisa bantu? Kalau ada, dan saya percaya semua ini karena kebaikan Tuhan dan hidup saya. Dan saya percaya hidup saya akan lebih baik lagi kalau saya tetap setia mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih. Inilah kesaksian saya.